ayat 9 dan 10. Wahyu 5 ayat 9 dulu, coba pelan-pelan kalau kita baca supaya kita bisa ngerti. Wahyu 5 ayat 9. Untuk apa Yesus menebus Wahyu kita 5. dengan darahnya? Oke. Aku open cam ya, bentar. Boleh. Kalau belajar emang harus pelan-pelan, Pak. Ini nggak nampil. Iya, Bu ya. Bentar, ya. Biar pasti, Bu ya. Wahyu 5 ayat 9. Iya, kalau udah nanti dibaca saya ngarang. Wahyu 5 ayat 9. Kita lihat untuk apa Yesus menebus kita. Betul nggak? Betul, Wahyu 5 ayat 9. Oke. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab suci itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Stop sampai di sini dulu. Kata penebusan itu identik dengan istilah perbudakan. Tadi saya katakan ya, di dalam Alkitab kita. Okay. Untuk menebus seorang budak itu harus dibeli, Pak. Dia harus dimerdekakan. Ya. Nah, kalau tidak, maka yang punya ini atau tuannya ini kalau mau dia bisa di dalam Alkitab kita, di dalam Imamat, itu dia bisa dimerdekakan. Ya, jadi tapi kalau tuannya tidak mau memerdekakannya, maka harus ada yang membeli dia, ditebus dari statusnya sebagai budak. Makanya dikatakan Yesus itu membeli. Dia ketika menebus itu dia membeli, Pak. Dia beli kita. Dari apa? Ketika dia membeli kita, itu dikatakan kita itu dikeluarkan dari satu kerajaan lain. Kalau Anda baca Kolose 1 ayat 13, kita itu dibeli dari satu kerajaan. Jangan pindah-pindah, Timothy, jangan. Kalau saya bilang tetap di situ Wahyu 5. Dia itu membeli kita dari satu kerajaan lain yang disebut kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Jadi kerajaan iblis di dalam Alkitab kita, di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 2, itu disebut di dalam Alkitab kita itu kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Sampai sini paham, Pak? Iya. Untuk apa dia menebus kita dan membeli kita dari setiap suku, lidah, dan bahasa? Coba ayat 10 kita baca, Wahyu 5 ayat 10. Menjadikan kita apa? Masuk surga? Iya, menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Satu kerajaan. Jadi Yesus menebus kita itu bukan membawa kita dari neraka ke surga, melainkan menjadikan kita satu kerajaan. Dia mengembalikan Adam, Anda dan saya, ke posisi sejak semula sebagai raja. Betul, Tim? Iya, betul. Sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Anda perlu tahu bahwa Adam yang pertama adalah imam besar kita. Adam itu jatuh ke imamatannya bersamaan dengan dia jatuh berdosa. Lalu apa? Dan mereka akan apa? Memerintah, betul? Sebagai apa? Raja di bumi, betul? Raja. Artinya menguasai lagi. Kita itu dijadikan lagi Tuhan di bumi ini, Pak. Adam itu berkuasa atas bumi ini. Ya, kalau Bapak baca Mazmur 115 ayat 16, Allah kita itu disebut Raja Surga. Dia disebut penguasa surga, Tuhan di surga. Adam itu disebut Tuhan di bumi, Pak. Atau Raja di bumi. Ya, jadi manusia itu tadinya duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama dengan dia. Itu tujuan Allah menciptakan Adam. Manusia ini jatuh dari posisinya semula. Kita memerlukan Adam yang kedua. Maka dikatakan Yesus sekarang naik ke sorga. Bukan Daud dikatakan yang dimuliakan, melainkan Yesus yang dimuliakan untuk duduk di sebelah kanan Allah. Betul, Pak? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kata duduk di sebelah kanan Allah itu bukan bicara Trinitas. Kata duduk di sebelah kanan itu bicara Yesus menggantikan posisi Adam yang pertama. Dia menjadi imam besar kita. Dia menjadi Adam yang kedua yang memerintah bersama-sama bumi ini. Maka Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Dia menggantikan posisi Adam. Dia itu Adam yang kedua, Pak. Gitu ya. Dan dia menjadi imam besar kita. Kenapa? Karena kita, imam besar kita yang pertama yaitu Adam, dia telah kehilangan keimamatannya. Maka kita memerlukan seorang imam besar yang tidak dicegah oleh kematian, dikatakan di dalam Ibrani 9. Karena Yesus itu kekal, dia hidup selama-lamanya di dalam Ibrani 9 kalau Bapak baca, maka keimamatannya tidak beralih. Betul, Tim? Ya, betul. Tidak beralih. Selama-lamanya dia imam besar kita. Artinya, Pak, setelah Yesus punya kodrat manusia, dia bangkit dari antara orang mati. Sekarang, kita ini mempunyai perwakilan seorang Adam di hadapan Allah. Sampai sini paham, Pak? Iya. Yes, karena itu kalau orang kita berdoa, kita itu berdoanya di dalam nama Yesus. Kenapa kita harus berdoa dalam nama Yesus? Bapak tahu kenapa? Karena kita dikatakan di dalam Galatia 3, kita bersembunyi di belakang kemanusiaan Yesus. Yesus itu imam besar kita. Allah itu
kalau kita berdoa, dia nggak lihat Anda dan saya, dia lihat imam besarnya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Iya. kalau kita berdoa, kita bersembunyi di belakang Yesus. Berdoalah di dalam namaku, kata Yesus, gitu, ya. Oke. Nah, Bu, jadi aku udah semakin paham. Jadi mereka yang tidak mengakui atau tanpa, contoh Ibu bilang tadi, tanpa mengatakan nama Yesus kalau berdoa, apakah mereka ini diselamatkan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa diselamatkan. Sementara tadi ayat itu kan tidak hanya untuk umat Nasrani atau Buddha atau kan umum. Yang mana? Yang mana? Ayat yang mana? Maksudnya kan tujuan ayat ini kan untuk manusia. Betul. Ah. Manusia yang menerima keselamatan dari Kristus. Jadi keselamatan itu bersyarat, Pak. Saya kasih tahu Anda. Untuk diselamatkan hanya diperlukan iman, karena Yesus sudah bayar apa namanya, sudah membeli kita, dia yang bayar harganya, betul? Tapi untuk kita bisa diselamatkan itu perlu iman, Pak. Tanpa iman kita tidak mungkin diselamatkan. Apa itu iman? Iman adalah respon kita terhadap firman Allah. Ya. Jadi Allah menawarkan kepada kita, ini loh satu-satunya jalan. Jadi nggak bisa dengan agama, Pak. Agama itu adalah cara manusia, cara dari bottom up, cara dari bawah ke atas untuk memperoleh keselamatan. Tapi Tuhan itu caranya bukan bottom up, caranya top down. Dia sendiri yang turun. Karena itu dikatakan nggak bisa kamu pakai cara, nggak bisa pakai hikmat manusia untuk selamat. Nggak bisa pakai hikmat manusia untuk menikmati kerajaan surga. Harus caranya dari surga yang turun. Surga itu punya cara, Pak. Caranya harus dari surga. Orang kita mau masuk surga kok pakai cara kita? Nggak bisa dong, Pak. Contoh nih, kalau Bapak mau masuk ke Amerika, Bapak harus punya namanya visa Amerika. Itu aturan yang dikeluarkan federal, aturan yang dikeluarkan pemerintah Amerika. Kalau kamu mau masuk ke sini, kamu harus saya granted. Kamu harus saya setuju. Kamu harus punya apa namanya, punya meterai, punya tanda. Yaitu kamu harus punya visa. Nah, Saya sama paham. Pak. Sebentar, jangan dipotong dulu. Mungkin banyak yang nggak paham. Ya, bukan hanya Bapak, tapi mungkin yang di bawah ini, yang 600 orang ini. Caranya nggak bisa pakai cara kita kalau mau diselamatkan. Ya, nggak ada cara lain. Karena itu surga punya cara sendiri. Caranya bagaimana? Harus ada anak domba. Harus ada darah yang tidak bersalah. Harus ada orang yang tidak punya hutang atau tidak punya dosa yang menggantikan kamu. Mati bagi kamu, baru dibenarkan. Maka di dalam dia kamu akan diselamatkan. Caranya tidak bisa pakai cara saya sendiri, Pak. Betul. Agama itu punya cara. Namanya amal dan kebaikan, betul? Betul nggak? Bapak kalau tanya sama agama manapun di luar kekristenan, mereka punya cara untuk selamat. Apa? Dengan beramal baik, Bu. Mereka menyebutnya karma. Misalnya nih, nanti kalau aku berbuat baik di kehidupan ini, mungkin nanti di kehidupan yang akan datang, aku bisa punya hidup yang lebih baik. Tapi itu cara manusia, itu namanya hikmat manusia. Itulah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kita makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kita pakai hikmat kita sendiri. Tapi surga punya cara, Pak. Dan caranya cuma satu. Gitu loh. Nggak bisa pakai cara lain. Nggak bisa. Nggak bisa pakai cara lain, Bu. Nggak bisa. Kalau ada cara lain, yo saya ikut kamu aja gitu loh. Ngapain saya jadi Kristen? Tidak ada cara, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan untuk kembali ke taman di timur di Eden, gerbangnya cuma satu, ya seperti akulah pintu. Ada pintu yang lain, Bu? Nggak ada. Dulu saya mikir juga ada banyak pintu. Ternyata kita berkata, ono pintu nih sing lain. Cuma satu pintunya. Betul nggak, Guru Pendi? Pendi? Nggak ada pintu yang lain, Pak. Kembali ke taman di Eden, pintunya cuma satu. Lah kalau Anda masuk melewat pintu yang lain ya nanti sampai ke dunia Narnia nanti, Pak. Ya, bukan sampai ke surga gitu loh. Ya. Pintunya beda, begitu dibuka loh, kok sampainya ke surga penuh bidadari. Loh ini bukan surganya Yesus, Ki. Ah, keluar lagi kita. Nggak ada, Pak. Cuma satu caranya. Caranya harus dari surga yang turun ke bumi, betul? Surga punya cara. Nggak bisa pakai cara lain. Nggak iso, nek ono cara lain aku masuk agamamu ae. Wong aku orang baik seumur hidup. Aku dosa ki yo paling cilik-cilik ya toh. Dosa gak gede-gede. Aku yo gak tahu nyolong lo, mencuri saya gak tahu. Ya kan? Saya berbohong juga jarang-jarang, sekali-kali, betul? Betul. Asal masuk surga. Masa nggak masuk surga? Yang bener aja, saya orang baik. Oh, saya nggak pernah membunuh, ayo.
Iya, Ya toh? oke, betul. Nah, Sudah, Bu. Nah, ini kan pertanyaan saya, Bu. Makanya saya ini bertanya karena belum iya nggak. memahami kan Saya gitu. menjelaskan yang di bawah, Pak, bukan saya Ya, marah ke Bapak, yang di bawah maksudnya. Oh, betul. Abang, Bu, ketika Abang bertanya, itu juga penjelasannya untuk kita semua, Bang. iya, paham saya. Ya, Makanya saya tanyakan akan dosa tadi, kan? ya. Nah, Hmm. jadi Supaya kan saya gini, kan seorang Kristen begini ini perlu dulu, lebih dalam. supaya Nah, supaya coba. hidupnya ini, apakah yang Nah, disampaikan sama Kak Sofi barusan, Abang tanggapi kah? Atau Abang oh, terima begitu saja kah? Atau Oke, bagaimanakah? saya tambah sedikit Guru Pendi. Jadi gini ya, banyak orang tuh salah berpikir nah, bahwa oh kita mencuri nanti Yesus yang nebus dosanya. Bukan itu, Pak. Perbuatanmu yo, kamu sendiri yang makan buahnya. Yang ditebus Yesus itu adalah status keadaan kita dari manusia berdosa menjadi orang merdeka, begitu loh. Saya kasih Anda contoh nih, Pak. Kalau Anda misalnya status tuh gini contohnya. Kalau misalnya Bapak Anda itu koruptor, Anda kan perbuatannya tidak melakukan toh. Yang melakukan korupsi kan Bapak kamu. Tapi karena kamu tuh anaknya koruptor, kamu ikut terkena dampaknya nggak? kena imbas ya. Kena imbas dong. Mm-mm. Kamu jadi anak koruptor, kamu jadi dibully, betul? Harta Betul. benda ya Dimiskinkan juga. diambil, dimiskinkan, kamu kena bully. Kenapa? Anak koruptor atau anak seorang pelacur misalnya, status Anda tuh anaknya pelacur, yang melacur bukan kamu, ibumu misalnya. Tapi karena kamu anaknya pelacur, ini ada cerita kisah nyata ya di Timur Tengah. Dia nggak bisa kuliah loh, gara-gara ibunya tuh seorang pelacur. Kenapa? Stempel. Misalnya kalau di Indonesia tuh misalnya anak PKI, betul? Padahal perbuatannya tuh kan kamu nggak lakukan, betul nggak? Betul. Tapi karena status mutu anak PKI, mau nggak mau sampai keturunan pun kamu selama nggak dicabut dan nggak diputihkan oleh negara ini, statusmu nggak bisa berubah begitu loh Pak. Mudah nggak sih Iya. Pak? Nah, itulah Iya. status kita sebagai anak orang berdosa Pak. Jadi yang ditebus Yesus adalah status kita dipulihkan dari budak dosa menjadi anak Allah, begitu loh Pak. Nah setelah kita posisinya dibenarkan oleh Tuhan, posisi kita dikuduskan oleh Tuhan, status kita ini diganti, maka kamu jangan berbuat dosa lagi karena sekarang kamu adalah orang yang benar. Status kamu adalah anak orang merdeka. Kamu bukan lagi budak dosa, begitu loh Pak. Bagaimana kalau kamu berbuat dosa karena kilaf atau minta ampun kata Tuhan, maka Allah setia dan adil dan akan mengampuni dosamu, begitu ya. Ngerti kira-kira posisinya ini Pak? Ngerti saya, Bu. Bedanya. Iya, seperti itu maksud saya ya. Cuman kan yang saya pertanyakan tadi, Bu, iya kan? Yang belum mengenal Yesus sebelum kedatangan Yesus. Oh, Oke. ya. Bu, Ya, silakan Timothy kamu jawab. iya, Nah, gini. sebentar Pak, pertanyaan saya. Sebelum kedatangan Yesus, manusia yang baik atau yang jahat itu kan nanti kan akan disidang katanya. Hmm. Kedatangan Yesus kedua. Nah, apakah yang berbuat baik tadi tanpa mengenal Yesus mereka akan diselamatkan? Ini yang jadi pertanyaan saya. Ya, itu Bapak bisa cek juga dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Orang-orang Roma pada waktu itu mereka masih baru mengenal Kristus dari pelayanan Rasul Paulus. Dan kemungkinan besar ini mengacu kepada pertanyaan mereka mengenai orang-orang sebelumnya. Sebelum saya masuk ke sini ada kisah ya, gini ya kawan-kawan. Saya pernah membaca juga, bahkan lucunya ini pernah dibahas oleh Guru Gembul. Dia pernah mengatakan ada seorang misionaris datang ke Nusantara, dia mengatakan terimalah Kristus maka kamu diselamatkan. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mendengar Kristus? Apakah mereka tidak diselamatkan? Jawabannya ketus dengan mengatakan tidak diselamatkan. Karena mereka belum dapat pemberitahuan. Sampai orang-orang sekitar waktu itu, orang-orang daerah itu mengatakan begini, kalau begitu kenapa kamu beritahu kami harus menerima Kristus supaya kami tidak mendapatkan kutukan itu. Kamu kan baru beritahu, maka kami mendapatkan kutukan. Ternyata cara penyampaian ini kurang tepat sebenarnya. Maksudnya apa? Ya mungkin karena dia belum memahami bagaimana pekerjaan Allah yang dilakukan pra-Kristus maupun juga setelah Kristus datang dalam rupa manusia. Lalu bagaimana ketika Rasul Paulus menginjil terhadap orang-orang khususnya yang bukan non-Israel pada waktu itu? Ya, itu yang dikenal sebagai hukum batin ya. Taurat batin itu. Roma 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Hukum hati nurani. Iya, Mereka hukum hati nurani. di dalam batinnya. Ini kata Rasul Paulus ya kawan-kawan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa dari ayat 14, sorry. Yang 14 lah ya. Apabila bangsa-bangsa lain
yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Apa tuntutan hukum Taurat? Mendengarkan perintah Allah itu. Ada 10 hukum. Iya. Kalau dalam tradisi Yahudi ada yang namanya 300 berapa itu Bu? Mitzvot itu? 315 atau 300 berapa itu? 613 mitzvot. Oh ya, 613 mitzvot. Karena dalam Taurat dikatakan terkutuklah mereka yang tidak setia menjalankan hukum Taurat. Ulangan 27-26. Nah, tapi orang-orang ini kan tidak mengenal Taurat Tuhan. Mereka juga belum mengenal Kristus. Paulus mengatakan apa? Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Apa tuntutan Taurat itu? Dia tidak berbuat kesalahan, jangan melanggar perintah Allah. Baik itu dalam 10 perintah atau 613 mitzvot itu yang berdasarkan rumusan Rabi Yahudi ya. Lalu di sini dikatakan maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, ini sebagai tolak ukur bagaimana perbuatan mereka itu bisa menjadikan mereka ini dapat dilihat kembali apakah mereka ini selamat atau tidak. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Bersaksi apa? Tentang perbuatan mereka sebelumnya. Ya, tentang perbuatan mereka sebelumnya. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, berarti hati nurani ini akan memberikan dampak di mana dia sebelumnya melakukan ini, dia saling menuduh. Atau dia saling membela dengan menunjukkan bahwa dia telah menjalankan perintah Allah dengan tindakan-tindakan perbuatannya sebelumnya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia dan puncaknya kepada Kristus. Berarti penghakiman yang terjadi ini akan diwakilkan oleh Kristus yang dimana mereka akan dilihatkan tindakan-tindakan mereka dari hati nurani mereka, tapi hakimnya Kristus. Kenapa? 1 Korintus 3:13. Mana ini? 1 Korintus 3:13. Aduh, kalau pakai iPhone susah banget ya, aku kurang paham juga. Intinya gini, dalam 1 Korintus 3:13, Kristus dikatakan akan datang dalam rupa api ilahi. Dalam rupa api ilahi. Yang menjadikan gambaran apakah itu menghanguskan kita atau menyucikan kita. Seperti emas yang menghadap di hadapan Allah itu mendapatkan terang ilahi. Tapi seperti jerami atau rumput-rumputan kering, itu akan membuat mereka binasa karena api ilahi itu. Dan ini berlaku juga kepada orang-orang terdahulu. Ya, kalau saya boleh meminjam istilah Islam ya, mohon izin nih. Islam mengenal yang namanya itu masa-masa fatrah. Ya, masa fatrah dalam surah Al-Isra yang dikatakan kami tidak akan menghukum mereka sebelum Nabi itu diturunkan. Ya, sebelum itu ternyata dalam kitab suci digambarkan juga, tapi dengan makna yang berbeda, yaitu makna kristologi, di mana Kristuslah yang menjadi hakim mereka. Karena tuntutan Allah dulu adalah kesetiaan, dan faktanya satu pun tidak ada yang menjalankan perintah Allah dengan setia. Yakobus pasal 5 ayat 10. Satu aja kamu langgar hukum Taurat, itu meruntuhkan semua perintah Allah. Cuma satu doang. Dan ternyata Nabi Musa pun pernah berdosa di hadapan Allah. Ketika dia memukul batu dan mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air ini untuk kamu? Dan di hadapan Allah dia berdosa karena menyamakan diri dengan Allah. Semua nabi berdosa, semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Berarti melanggar satu dari hukum Taurat, yaitu kesetiaan tadi. Itulah kenapa Kristus datang itu, supaya kita diselamatkan. Gitu. Jadi, Pak, tadi kan Ibu itu sudah klaim tanpa melalui rekomendasi Yesus, tidak ada yang sampai ke Bapa. Kan gitu kan? Roma 2 tadi juga mengatakan Kristus yang akan menjadi hakim. Berarti semuanya semuanya akan dikembalikan kepada Kristus sebagai hakimnya. Iya, betul. Tadi kan ini Bapak terangkan masalah pengakuan daripada Taurat bagi mereka yang tidak mengenal Taurat tapi menjalankan perintah Taurat dengan hati sendiri. Nah, maka mereka juga akan diselamatkan, kan begitu tadi klaim Bapak kan? Betul, mereka akan diselamatkan, tetapi tolak ukurnya adalah
tolak ukurnya adalah mereka dalam hati itu saling menuduh atau saling membela, dan itu akan diwakilkan oleh Kristus sebagai hakim yang adil untuk mengukur bagaimana tindakan perbuatan mereka sendiri. Jadi mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Nah, itu beratnya di situ, Pak. Ya. Oke. Jadi kan untuk yang kehidupan kita sekarang ada juga itu agama lain memperlakukan Taurat itu. Tapi mereka mendengar Kristus enggak? Hah? Mereka sudah mendengar Kristus atau belum? Pertanyaannya. Kalau menurut saya mereka tidak mau ngikut Kristus, tapi Nah, kalau tidak mau ikut Kristus ya Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dia akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya dan dibaptis, dia akan dihukum. berarti Itu kalau konsekuensinya. berarti kalau seperti itu, Pak, hukum Taurat tadi tinggal. Kan hukum Tauratnya telah diwujudkan dalam Kristus. Dalam Kolose dikatakan Hukum Taurat sebelum Yesus datang, kalau bahasa gini. Jadi orang-orang zaman dulu itu melihatnya ke depan, Pak. Mereka percaya beriman akan datangnya seorang Mesias yang menjadi penebus dosa. Mereka percaya akan penebusan dosa, akan Mesias ini. Nah, kalau orang-orang yang nggak percaya akan penebusan ini, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Ya kita nggak tahu bagaimana nantinya. Ya terserah Tuhan Yesus ya, menghakimi Tuhan Yesus kan terserah hakimnya, Pak. Gitu loh. Jadi saya nggak bisa bilang selamat nggak selamat, orang hakimnya bukan saya. Nah, kalau saya ya saya bisa ngomong gitu, tapi hakimnya bukan saya, kan Yesus hakimnya. Gitu. Betul. Cuman kan kita dalam ini kemampuan Betul. kita. Nah, akal makanya sehat itu kita. jadi jangan pikirin Pak, mereka bagaimana. Nanti tuh itu urusan mereka. Yang jelas begini loh Pak, Yesus itu sudah mempersiapkan orang-orang yang akan dia selamatkan. Roh Kudus itu cara kerjanya dia tuh rapi, cara kerjanya tuh dia tahu banget. Ya, sebelum kita menginjil, Roh Kudus itu sudah mempersiapkan itu tanah yang subur. Tugas kita cuma menabur benih. Kerajaan surga itu semua orang yang nabur benih. Kita ini cuma nabur benih, Pak. Tanah yang subur itu bukan bagian kita. Saya nggak bisa siapkan tanah yang subur itu bagiannya Roh Allah untuk menggarap loh hati manusia. Bagian kita nabur benih doang. Pas benih kita jatuh di tanah yang subur, kayak tadi tuh Bapak yang mau mualaf kembali. Dari semua pendengar Edis misalnya, dari semua ribuan pendengarnya Bang Edis, ribuan pendengarnya Bang Pendi, ribuan pendengarnya Agatha, ada 5 orang yang tanah hatinya subur. Kan begitu Pak? Betul nggak? Betul. Ya, jadi jangan pikirin begitu Pak. Saya heran orang tuh terlalu mikirin gini. Jelas Anda sudah memberitakan firman belum? Itu aja Pak tugas kita. Jangan kita nggak beritakan firman, kita pikirin nih orang selamat apa kagak. Pastinya kita ambil bagian begini Pak. 1, Anda ikut ambil bagian dalam doa. Misalnya nih, setiap pagi Anda doakan, Tuhan, kayak saya dulu ya Pak. Kita itu selalu berdoa begini. Kalau saya waktu di kampus, kita doakan tiap pagi begini. Tuhan, aku doakan dosen-dosenku, aku doakan orang-orang ini Tuhan, teman-temanku ini supaya mereka mengenal Kau. Ternyata banyak loh Pak yang bertobat tanpa saya injili. Dosen saya 2 orang bertobat. Ya. Teman-teman saya Pak yang datang sama Tuhan. Nah kita kerjakan bagian kita aja Pak. Bagian kita tuh berdoa dan memberitakan firman. Udah itu. Bagian Tuhan ya bagian Tuhan. Jangan lu pikirin. Bagiannya Tuhan kita pikirin pusing Pak kita Pak. Gitu loh Pak. Begini Bu. Maksud saya kan begini Bu. Saya sendiri kan. Ada juga keluarga saya jadi Muslim. Ada Parmalim. Ibu tahu Parmalim? Tahu. Jadi apa Nama tugas orang kita? Batak asli itu. Nah, apa tugas kita sekarang? Nah. Tugas Bapak. Bapak berdoa buat keluarga Anda. Seperti saya dulu, Pak. Keluarga saya belum diselamatkan. Setiap hari saya doakan keluarga saya, Pak. Nah, sambil saya doakan, saya beritakan firman. Itu bagian saya. Betul nggak, Timothy? Bagian, gini Pak. Keselamatan itu bukan karya Anda dan saya, Pak. Orang diselamatkan itu bukan karena Anda dan saya. Ini Bapak mesti paham. Kita cuma menabur ya Bu ya. Alkitab mengatakan begini, tidak seorang pun dapat mengakui Yesus Tuhan kalau Roh Kudus tidak bekerja. Kalau Roh Kudus tidak tarik dia, tuh nggak bisa Pak. Sama seperti misalnya Bang Pendi waktu dia bertobat dulu. Ada orang memberitakan firman, dia beritakan aja. Tapi kalau Roh Kudus tidak berkarya di dalam Bang Pendi, mau sampai berbusa-busa juga kagak bakal nyangkut begitu Pak. Jadi keselamatan itu bukan tugas Bapak dan saya untuk menyelam. Bapak dan saya itu bukan penebus Pak. Bapak dan saya itu bukan juru selamat. Ya, ingat, jangan ambil posisi Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Bapak doa buat keluarga, jangan pusing-pusing. Saya aja dulu berdoa buat keluarga, setahun kemudian ibu saya diselamatkan.
Ya, ya. Gue tahun berapa tuh? Ya. Sepupu saya yang Muslim jadi Kristen sekarang udah dibaptis berapa? Berarti 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Tugas saya Pak, saya beritakan Injil sama dia. Lu sholat, lu ngerti artinya kagak? Lu ngaji, lu puasa jarang-jarang, puasa makan mulu. Ya kan? Tuhan Yesus itu hidup. Gini nih, akhirnya Pak dia dibaptis Kristen. Saya cuma nabur. Kenapa lu kagak masuk gereja? Kenapa? Kenapa lu gak ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus baik, dia hidup, Allah yang hidup. Saya beritakan Injil. Saya beritakan Injil sama keluarga saya. Bagian saya mendoakan dia. Itu bagian kita, Pak. Keselamatan itu bukan bagian kita. Juru selamatnya bukan kita. Bukan sampean dan saya. Anda dan saya itu bukan juru selamat. Bukan pula penebus. Roh Kudus itu yang akan berkarya. Dan dikatakan Roh Kudus itu juru selamat kita. Bapak baca kitab Titus. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dikatakan Allah juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Roh Kudus juru selamat kita. Jadi biarkanlah Roh Kudus berkarya. Bagian Roh Kudus jangan kita ambil. Ya. Roh Kudus itu pakai mulut Anda dan saya untuk memberitakan firman. Yes, Roh Kudus itu roh, namanya aja roh. Gimana sih? Roh Kudus pakai Anda dan saya untuk menjadi kabar baik. Untuk apa? Supaya hidup kita, kalau kita berbuat baik, kita mengasihi mereka, kita menyayangi orang-orang Muslim, kita menyayangi saudara kita. Roh Kudus pakai kita untuk itu. Tapi karya keselamatan bukan karya Anda dan saya. Tidak ada seorang pun dapat bermegah. Oh, gua nih yang selamatin elu. Enggak, Pak. Anda dan saya itu bukan penebus dan juru selamat. Penebus dan juru selamat itu Yesus. Jangan ambil posisi dia. Tugas Anda dan saya hanya memberitakan ini. Tabur benih. Itu tugas Anda dan saya. Bukan tugas Roh Kudus. Tugas Anda dan saya tabur benih. Doakan mereka. Jatuh ke tanah yang subur. Alhamdulillah Yesus. Gitu loh Pak. Gitu. Pasti ada yang nyangkut Pak. Yesus kan berkata 1 dari 4 orang yang kamu injili pasti bertobat. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di batu-batu. Ada yang jatuh di semak berduri. 1 pasti jatuh di tanah subur. Itu teknik marketing, Pak. 1 dari 4 orang yang Anda promosiin pasti beli, Pak, barang Anda, Pak. Begitu loh, Pak. Ya. Itu, Pak. Rasio probabilitasnya 1/4, Pak. 25%. Jadi jangan jadi beban kita, Pak. Kalau memang dia sudah kita injili, kita doakan, nggak bisa benar. Masa kita paksa dicelupin ke air? Kan nggak mungkin kita paksa dia dibaptis. Begitu loh, Pak. Nggak usah ambil pusing itu. Lakukan bagian kita, bagian Tuhan, biarin. Jangan pusingin. Kalau bagian Tuhan kita pikirin, pusing pula kita, Pak. Ya. Jangan dipusingin, Pak. Ya. Oke. Jadi, iya Bu, saya paham akan bahasa Ibu tadi. Jadi tujuan kasih itu yang diajarkan Yesus gimana sebenarnya? Kasih. Tentu kan harus mengasihi sesama manusia. Tujuan kasih itu, saya kasih tahu Anda begini Pak. Allah kita itu ruah, roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Ya, roh betul. itu artinya tidak kelihatan. Dia nggak punya wujud fisik. Dia bukan manusia seperti Anda dan saya. Ya. Sekarang, apa artinya kita menjadi gambar Allah? Gambar Allah artinya ada karakter Allah di dalam hidup kita. Kita ini mencerminkan rupa Kristus. Jadi orang kalau lihat Anda dan saya, sama seperti Yesus bilang gini, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Maka kalau orang melihat Anda dan saya, orang harus melihat Kristus di dalam diri kita, betul? Halo. Betul. Ya, Bu, betul. Karena Anda dan saya adalah gambar Kristus. Yesus itu gambar Allah. Ya. Anda dan saya itu mempelai perempuan. Kita itu mencerminkan kemuliaan mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki-laki kita? Kristus. Kristus mencerminkan kemuliaan Allah. Itu Bapak harus tahu susunannya, harus tahu urutannya. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Tapi kalau orang melihat kita orang Kristen, orang harus melihat Kristus di dalam diri kita, betul? Karena Allah itu roh, dia nggak kelihatan. Kalau dia mau bekerja di bumi, dia harus pakai Anda dan saya, Pak. Sampai berbusa-busa kita ngomongin orang, Allah itu kasih loh. Tapi ada orang kelaparan, mau minta makan, kita nggak kasih. Ya itu bukan kasih, Pak. Kenapa? Karena kalau orang melihat Anda dan saya, karena kita gambar Kristus, maka Anda dan saya itu harus mencerminkan karakter Kristus, betul? Betul nggak? Kalau kita mengasihi, saling mengampuni, betul? Kita orang Kristen berdoa bagi mereka, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang ada yang aneh nih dengan orang Kristen kan gitu kan? Ya. Mereka bukan melihat kitanya, kenapa mereka tahu kita ini orang goblok, orang berdosa, orang jelek. Tapi kok bisa begitu ya? Karena ternyata ada Kristus di dalam kita. Begitu loh, Pak. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Kristus. Itu Pak harusnya. Ya, sama seperti Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi kalau kita orang Kristen, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Kristus di dalam diriku. Begitu loh, Pak. Karena Kristusnya nggak kelihatan.
Kristus hanya bekerja melalui Anda dan saya, melalui gerejanya. Paham, Pak? Itu Paham, artinya Pak. menjadi gambar Allah di bumi ini, ya. Tapi kan Yesus pernah marah juga, Bu. Oh sama, Pak. Saya juga sering marah-marah, Pak. Dalam arti, Bu, maksud saya di situ, walaupun saya berbahasa hanya terpotong-potong, ya mungkin saya memang nggak hafal kali soal ayat, tapi memahami akan perjalanan Kristen itu, kan begitu. Nah, kalaulah kita Natal nggak dibolehkan, diubah-abir, dilarang, Yesus kan marah waktu di gereja, di tempat itu. Kalau seorang Kristen itu marah, selalu selama ini kan didiamkan aja, dicela macam Bang Pendi, dicela, dimaki, menginjil kan. Nah, apa salah kalau kita marah enggak? Ini yang pertanyaan saya, Bu. Tidak ada yang salah. Bapak nanti cari ayat Alkitab. Nah, Kita boleh marah tetapi jangan berbuat dosa. Nah, Bapak, PR Bapak itu cari. Boleh marah tapi jangan Itu berbuat dosa. Kalau marah jangan sampai terbenam matahari. Jangan sampai masuknya matahari. Jangan sampai keluarnya matahari. Tapi kalau bisa jangan marah, jangan marah. Kita mengasihi, Iya, kita mengampuni. Nah, biarlah orang melihat Kristus dalam hidup kita. Biarlah orang melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Pak. Yang penting, seperti Kak Sofi bilang tadi, ketika kita mati, kita tidak tersesat. Tidak masuk surganya orang. Begitu kita masuk surga, wih, ada ini. Wih, akhirnya kita nggak mau keluar lagi dari situ. Ini yang bahaya. Apa Kak Sofi bilang tadi ya? Halo Kak, lagi masak kah? Bang Pen, aku tidak lama lagi akan turun ya. Oke, brother. Oke, siap. Nah, begitu Bang ya? iya, iya. Oke, Tuhan berkati ya Bang. Iya. Oke lah, saya turun dulu Bang Pen ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom, Shalom, sebentar. shalom. Sebentar dulu, jangan turun. Pesan saya, Ah, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Ya. Berpegang Iya, Pak, teguh ya. pada firman Tuhan. Jangan terpengaruh dengan saudara abang yang sudah mualaf itu. Jangan jadi Iya dalih. Pak ya. Saya selalu ulang-ulang, tidak boleh orang Batak jadi dalih, mulutnya jadi jahat. Iya Pak ya. Ya. Jangan jadi dalih. Oke. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Ingat, iman kita bukan penafsiran mereka. Iman kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan pastikan siap. diri kita selalu berada di dalam fondasi iman yang benar. Siap Pak, siap Pak. Oke, Abangku. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Shalom, Bang. Makasih. Oke. Shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Shalom, shalom. Amin.